warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maratu Soleha. Di sini saya sebagai moderator. Saya dari kelompok 4 dan teman-teman saya yang sebelah kanan Hesti Maharani dan sebelah kiri Randy Ardian Saputra. Kami di sini akan membacakan materi yang berjudul asam amino, protein, dan lipid. Asam amino dan protein. Protein berasal dari kata Yunani yaitu proteois yang artinya pertama. Protein adalah poliamida atau hidrolisis protein yang menghasilkan asam-asam amino. Nama asam amino menunjukkan bahwa senyawa ini mempunyai dua gugus fungsi yaitu gugus karboksil yang bersifat asam dan gugus amino yang bersifat basa. Asam-asam amino yang terdapat dalam protein adalah asam A-aminokarboksilat. Asam amino tersederhana adalah asam amiosatet atau H2NCH2C2H yang disebut glisina. Glisina tidak memiliki rantai samping sehingga tidak mengandung satu karbon kiral. Asam amino lain memiliki rantai samping sehingga karbon A-nya bersifat kiral. Asam amino yang berasal dari protein termasuk deret L, artinya gugus-gugus di sekeliling karbon A mempunyai konfigurasi yang sama seperti dalam L-glisaraldehida. Sifat-sifat asam amino. Yang pertama yaitu larut dalam air dan pelarut polar lain tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti dietil eter atau benzena. Yang kedua yaitu momen dipol yang besar. Yang ketiga yaitu kurang bersifat asam dibandingkan sebagian besar asam karboksilat. Yang terakhir, kurang basa dibandingkan sebagian besar amina. Klasifikasi asam amino menurut fungsi biologisnya. Asam amino esensial, yaitu asam amino yang diperoleh hanya dari makanan sehari-hari karena tidak dapat disintesa di dalam tubuh. Asam amino non-esensial, selain dari makanan dapat juga disintesa di dalam tubuh melalui proses transminasi. Sifat-sifat fisikokimia protein. Sifat fisikokimia setiap protein tidak sama, tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. Berat molekul protein yang sangat besar. Adanya protein yang larut dalam air, ada pula yang tidak dapat larut dalam air, tetapi semua protein tidak larut dalam pelarut lemak. Fungsi protein. Yang satu yaitu sebagai enzim, yang kedua alat pengangkut dan penyimpan, yang ketiga pengatur pergerakan, yang keempat penunjang mekanis, yang kelima pertahanan tubuh atau imunisasi, yang keenam media perambatan impuls syaraf, dan yang terakhir yaitu pengendalian pertumbuhan. Pengertian lipid. Lipid berasal dari kata lipos yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sulit larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau eter. Lipid dibagi menjadi dua jenis yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain sebagainya. Lipid hewani adalah lemak yang dikandung oleh hewan, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. Lipid minyak hewani dan lipid minyak nabati memiliki banyak perbedaan, di antaranya lipid hewani mengandung kolesterol, sedangkan lipid nabati mengandung fitosterol. Struktur lipid. 1. Berdasarkan struktur kimia. Berdasarkan struktur kimianya, lipid ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. 2. Berdasarkan struktur trigliserida. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi dua jenis yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triasilgliserol yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Jenis-jenis reaksi kimia pada lipid. Ada 3 jenis reaksi kimia yang terjadi pada lipid yaitu reaksi pembentukan hidrolisis, reaksi saponifikasi atau yang sering disebut dengan penyabunan, dan reaksi hidrogenasi. Yang pertama, reaksi pembentukan hidrolisis.
yaitu dua reaksi yang saling berkebalikan. Contoh dari reaksi pembentukan lipid dan reaksi hidrolisis lipid adalah pembuatan gliseril tripalmitin dan pembuatan gliserol laurolinoleolinolenoat. Yang kedua yaitu reaksi saponifikasi atau penyabunan. Adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau yang disebut dengan garam lemak dengan gliserol. Yang ketiga reaksi hidrogenasi. Adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Reaksi turunan lipid. Senyawa lipid memiliki reaksi turunan yaitu terdiri atas fosfolipid dan steroid. Penjelasan dan perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut. 1. Fosfolipid. Fosfolipid adalah turunan lipid yang gugus hidrokasi pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Fosfolipid bersifat amfifilik yang memiliki gugus kepala atau fosfat dan gugus ekor atau lipid. Contoh dari fosfolipid antara lain fosfolipid bilayer atau membran sel, fosfatidilkolin atau lestin, fosfatidilethanolamine, dan fosfatidilserin. 2. Steroid. Steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid sama seperti fosfolipid bersifat amfifilik dan tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan rangkap berbeda-beda dan mengikat bermacam-macam gugus. Steroid banyak ditemukan pada hormon, contohnya progesteron, estrogen, dan testosteron. Manfaat lipid bagi kehidupan sehari-hari. Lipid memiliki peranan yang sangat penting dalam metabolisme makhluk hidup, contohnya adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sumber energi. Lipid merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. Lipid memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. 2. Insulasi termal atau panas. Mamalia mempunyai lapisan lipid di bawah kulitnya yang berfungsi sebagai insulasi termal, contohnya pada ikan paus dan anjing laut yang hidup di laut dingin. 3. Sebagai pelindung organ tubuh. Beberapa organ penting yang bersifat lembut seperti ginjal dilindungi oleh lapisan lemak. 4. Sebagai sumber vitamin atau makanan. Vitamin A, D, dan E hanya larut lipid. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.